Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 281, 19 Rajab 1444 Hijriah, 10 Februari 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Tugas Mulia Ulama menjaga warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu abad sudah, khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan Islam dihancurkan, bahkan dihapus dari peta dunia. Satu abad pula, khilafah sebagai ajaran Islam terus berusaha dihapus dari benak kaum muslim. Khilafah resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang Yahudi keturunan Dunamah, tanggal 3 Maret 1924 atau 27 Rajab 1342 Hijriah. Persis satu abad lalu, pembubaran khilafah yakni Khilafah Utsmaniyah oleh Mustafa Kemal didukung penuh oleh Inggris sebagai negara penjajah garda terdepan saat itu. Bahkan Inggrislah sutradara di balik pembubaran khilafah. Pasalnya, penghapusan sistem khilafah merupakan salah satu syarat yang diajukan Inggris agar kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk atas negara Turki diakui. Syarat lainnya antara lain, Mustafa Kemal harus segera memproklamirkan Turki sebagai negara sekuler. Dikutip dari Mahmud Syakir dalam kitab Tarikhul Islam, jilid 8 halaman 233. Beberapa bulan setelah penghapusan sistem khilafah pada tanggal 24 Juli 1924, kemerdekaan negara Turki sekuler secara resmi diakui dengan penandatanganan Traktat Lausanne. Ternyata, pengakuan terhadap kemerdekaan Turki ini ditentang oleh sekutu-sekutu Inggris. Namun, untuk meyakinkan para sekutunya, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris saat itu, George Curzon, berkomentar, inti permasalahannya adalah bahwa Turki telah dihancurkan dan tidak akan bangkit kembali. Pasalnya, kita telah menghancurkan kekuatan spiritualnya, khilafah dan Islam. Dikutip dari The Middle East, vol 30 bagian 4 halaman 39. Pendengar rahimakumullah, satu abad wacana menolak khilafah. Setahun sejak khilafah dibubarkan, seorang ulama Al-Azhar, Ali Abdul Razik, menulis sebuah buku yang sangat kontroversial pada masanya. Pasalnya, di dalam buku tersebut, Ali Abdul Razik dengan berani menolak kewajiban menegakkan khilafah yang telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Bahkan, dia menolak khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam. Buku yang dimaksud berjudul Al-Islam wa Usulul Hukum yang terbit di Kairo, Mesir tahun 1925. Karena sikapnya yang menolak khilafah, Ali Abdul Razik disidang oleh Majelis Ulama Besar Al-Azhar di bawah pimpinan Al-Azhar saat itu, yakni Syekh Muhammad Abdul Fadl, dengan 24 anggota ulama Korps Ulama Al-Azhar. Para ulama itu secara ijma' atau konsensus telah memecat Ali Abdul Razik dari Korps Ulama Al-Azhar. Ali Abdul Razik juga dipecat dari semua jabatan yang dia pegang di Al-Azhar. Keputusan Korps Ulama Al-Azhar tersebut seolah ingin menegaskan bahwa Ali Abdul Razik tidak layak lagi menyandang status ulama, apalagi ulama Al-Azhar, karena telah menolak khilafah. Inilah keputusan yang benar. Boleh dikatakan, sejak Ali Abdul Razik lah wacana penolakan khilafah dimulai. Sayangnya, sejak itu wacana penolakan khilafah terus digaungkan di dunia Islam. Hari ini pun setelah satu abad lewat, justru makin banyak ulama termasuk yang mengklaim Aswaja yang malah mengikuti jejak Ali Abdul Razik, sosok yang telah dipecat sebagai ulama tidak lama setelah penerbitan bukunya yang menolak khilafah. Pendengar rahimakumullah, khilafah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin wa'addu 'alaiha binawajid." Kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah ia oleh kalian dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Dawud. Sunnah khulafa'ur rasyidin yang paling menonjol tentu saja adalah khilafah ar-rasyidah ala minhajin nubuwah. Khilafah ini merupakan kelanjutan dari daulah Islam atau negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama kali beliau hijrah ke Madinah.
Dengan demikian, Daulah Islam atau Khilafah Islam merupakan satu-satunya sistem pemerintahan Islam yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dipegang teguh oleh seluruh umat Islam. Wajar jika setelah era Khulafaur Rasyidin berakhir, kaum muslim secara terus-menerus melanjutkan kepemimpinan khilafah ini. Berakhirnya khilafah di era Khulafaur Rasyidin segera dilanjutkan oleh khilafah era Umayyah, kemudian era Abbasiyah, dan yang terakhir era Utsmaniyah. Sayangnya, di era Utsmaniyah inilah khilafah dibubarkan oleh musuh-musuh Islam setelah tidak kurang 14 abad menjadi institusi penjaga Islam serta pelindung dan pengayom kaum muslim sedunia. Padahal, pada era khilafah pula, kaum muslim mencapai puncak kejayaannya dan masa keemasan peradabannya. Hal ini telah banyak diakui bahkan oleh para ahli barat yang jujur. Salah satunya Will Durant, ia berkata, para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang membutuhkan serta memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah, dan seni mengalami kejayaan luar biasa yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama 5 abad. Will Durant dalam buku The Story of Civilization. Cukuplah pernyataan Will Durant ini sebagai bantahan terhadap mereka yang menuding khilafah sebagai ancaman bagi dunia. Pendengar rahimakumullah, khilafah ajaran asli ulama aswaja. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja sesungguhnya telah menegaskan bahwa mendirikan khilafah atau mengangkat khalifah untuk seluruh kaum muslim sedunia adalah wajib. Kewajiban ini merupakan ijma' sahabat, bahkan telah menjadi ijma' mayoritas ulama. Imam An-Nawawi, salah seorang ulama aswaja sekaligus ulama mu'tabar mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim menegaskan, wajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbu khalifah wa wujubuhu bisyar'i la bil aql. Wa amma ma hukiya 'anil asammi annahu qala la yajibu 'an ghairihi annahu yajibu bil aqli la bisyar'i fabatilan. Para ulama telah berijma' bahwa wajib atas kaum muslim mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan syariah, bukan didasarkan pada ketentuan akal. Adapun yang diriwayatkan dari Al-Asam bahwa mengangkat khalifah tidak wajib, juga dari yang selain dia bahwa mengangkat khalifah wajib berdasarkan akal, bukan berdasarkan syariah, maka pendapat keduanya adalah batil. An-Nawawi dalam kitab Syarh An-Nawawi 'alal Muslim, jilid 6 halaman 291. Pernyataan Imam An-Nawawi ini sekaligus merupakan pendapat asli ulama aswaja tentang khilafah. Justru yang menolak kewajiban khilafah adalah Al-Asam dari kalangan Mu'tazilah. Disebut Al-Asam sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi karena dia tuli terhadap syariah. Bisa dilihat di Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid 1 halaman 264. Alhasil, mereka yang menolak kewajiban khilafah jelas menyalahi ajaran ulama aswaja. Mereka justru mengikuti pendapat Al-Asam yang tuli terhadap syariah. Pendengar rahimakumullah, tugas mulia ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Nabi SAW juga bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jelas Allah SWT dan Rasulnya telah memuliakan para ulama yang bertakwa, yang hanya takut kepadanya. Mereka inilah yang senantiasa berani menyatakan kebenaran dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilafah jelas ajaran Islam. Khilafah bahkan merupakan bagian dari syariat Islam yang agung. Kewajiban menegakkan khilafah pun telah disepakati oleh para ulama sejak dulu. Karena itu, para ulama saat ini harus menyuarakan khilafah dengan benar, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dulu, bukan menjadi penyambung lidah para penolak khilafah.
Apalagi di barisan mereka berdiri gembong kaum kafir penjajah, baik dulu seperti George Curzon maupun kini seperti George Bush, Tony Blair, dan para pemimpin kafir barat penjajah lainnya yang memang membenci khilafah. Ingatlah, tugas ulama adalah menjelaskan ajaran Islam, termasuk khilafah, apa adanya kepada umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Hendaklah kalian menjelaskan isi kitab itu kepada umat manusia dan tidak kalian sembunyikan. Sesungguhnya, menegakkan khilafah di muka bumi merupakan kewajiban yang paling agung. Dasarnya, selain Al-Quran dan As-Sunnah, adalah ijma' sahabat. Imam Al-Haytami menyatakan, Bal ja'aluhu ahammal wajibati haithu istaghallu bih ani dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, para sahabat menjadikan pemilihan dan pengangkatan khalifah sebagai kewajiban paling penting. Buktinya, mereka menyibukkan diri dengan pemilihan dan pengangkatan khalifah tersebut seraya menunda sementara pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Haytami dalam kitab As-Sa'iqul Muhriqah halaman 55. Pendengar rahimakumullah. Alhasil, yang semestinya dilakukan oleh para ulama saat ini bukan saja menyuarakan kewajiban menegakkan khilafah. Harusnya mereka pun turut berjuang untuk menegakkan kembali khilafah. Ini jelas selaras dengan ajaran para ulama aswaja seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Haytami, Imam Qurtubi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Mawardi, Imam Ar-Ramli, dan lain-lain. Bahkan Imam Asy-Syatibi, seorang ulama besar yang pendapatnya tentang maqasidus syar'iyah sering dijadikan dasar untuk menolak khilafah, memandang khilafah sebagai fardu kifayah. Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat jilid 1 halaman 127. Menurut Syekh Mahmud Abdul Karim Hasan, maqasidus syar'iyah ini justru hanya akan terwujud di dalam sistem khilafah, bukan dalam sistem pemerintahan demokrasi sekuler ataupun yang lain, meski di bawah payung piagam PBB sekalipun yang notabene bukan syariah karena tidak diistimbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 281, tugas mulia ulama menjaga warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.